Ya, pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam Indonesia Raya. Salam Pancasila, merah putih menyala. Indonesia maju. Iya. Bertemu lagi kita di dalam acara yang keren, cadas men. Iya. Hari ini hari dekat-dekat hari terakhir di bulan Oktober 2024. Hari ini Rabu tanggal 30 hari bulan Oktober 2024. Besok hari Kamis sudah tanggal 31 Oktober 2024, dan kebetulan besok saya ada panggilan untuk interview kerja di satu tempat ya. Tidak bisa saya sebutkan namanya, kayak satu tempat aja. Dan hari ini kita akan membahas banyak ya tentang ada beberapa hal sebenarnya yang jarang banget saya sebut di sini. Yang pertama adalah kadang-kadang gini kawan ya. Minum dulu. Kesenggol sebabnya. Jadinya tumpah ke baju. Ke lengan sebelah kiri sih. Tapi tak mengapa. Gini, kadang kawan ya, kadang yang ada nasihat yang mungkin kita sering dengar, dan kita juga kadang sering nggak ngikutinnya. Termasuk saya juga kadang sering nggak ngikut nasihat ini ya. Dan nasihat ini umum didengar, yaitu apa? Jangan terlalu percaya sama orang. Iya, jangan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu bergantung, bersandar kepada makhluk. Jangan terlalu bersandar pada makhluk lah, intinya itu ya. Dan terlalu yakin sama yang namanya makhluk. Karena gini teman-teman ya, yang namanya orang kan kemarin saya udah bilang, walaupun kita ada dalam satu hal atau satu skop tertentu gitu ya, tapi kan isi hatinya kan beda-beda. Kayak kemarin saya bilang, saya cerita ya kan. Kita boleh sama-sama orang Indonesia, sama-sama punya KTP warnanya biru muda, sama-sama paspornya hijau yang sebentar lagi akan ganti jadi merah dengan lambang burung Garuda. Sebentar lagi kita boleh sama-sama ya, kulitnya ada yang sawo mateng, ada yang coklat, ada yang hitam. Kita boleh sama-sama rambutnya hitam, ada yang lurus, ada yang keriting ya, ada yang pelontos gitu kan. Kita boleh sama-sama makannya nasi, makan singkong, makan sagu ya, makan jagung gitu kan. Kita boleh sama-sama satu agama yang sama, misalkan kita boleh sama-sama Islam, atau kita boleh satu saudara, satu keluarga kandung gitu kan. Gitu. Ya. Tapi isi hati orang tuh beda-beda kawan-kawan. Isi hati dan pikiran orang beda-beda. Kita nggak bisa berandai-andai dan kalau orang Belanda bilang so-so aja masih gitu ya. Masih so-so aja ya. apa namanya, orang yang
isi dan pikiran, hati dan isi pikirannya kan beda-beda gitu loh, ya kan? nggak bisa sama dengan apa yang kita expect, nggak bisa sama dengan apa yang kita harapkan, even itu orang tua kita sendiri loh, ya. Makanya nasihat ini tuh kayak menjadi semacam tamparan buat saya gitu loh, bahwa ya kita ini jangan terlalu bersandar, apalagi percaya sama orang gitu loh. Semua orang itu, termasuk saya, maaf ya, saya aja adalah orang yang, mohon maaf, saya mengakui omongannya itu nggak bisa 100% dipegang. Siapa yang mengatakan saya adalah orang yang omongannya bisa dipegang 100%? Gak ada. Saya sendiri pun mengakui omongan saya itu, sikap dan juga sikap saya itu nggak bisa 100% dipegang. Apalagi orang lain. Orang lain juga sama, teman-teman. Nggak bisa kita mengharapkan orang lain itu omongannya bisa 100% kepegang, bisa 100% kita percaya. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa gitu loh. Jadi gini loh kawan-kawan ya, kita nggak bisa 100% kita nggak akan pernah bisa pegang omongan orang, teman-teman. Apalagi saya. Makanya jangan percaya sama makhluk, jangan percaya sama orang, jangan terlalu percaya sama orang, ya. Satu-satunya yang bisa kita percaya penuh itu siapa? Allah, Tuhan. Karena gini kawan-kawan ya, kadang-kadang ya, mohon maaf, even itu keluarga, sekalipun itu keluarga, saudara kandung, ya, maaf, saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang mereka ini ketika kita mau tempur, ketika kita mau jalan, melangkah ke depan, menjemput rezeki, menjemput masa depan, menggapai masa depan, ya kita bertempur, ya, meninggalkan comfort zone atau zona nyaman kita. Tiba-tiba, mohon maaf, bukan orang lain yang halangin kita, bukan orang lain juga yang attack kita duluan, bukan orang lain yang nyeget kita duluan, tapi mohon maaf, kadang-kadang dari orang dekat kita sendiri yang attack duluan. Kadang-kadang dari orang dekat dari keluarga kita sendiri yang nyeget duluan kita buat melangkah maju. Dan ini fakta kawan-kawan ya, tadi dia. Dan ini fakta teman-teman, ini fakta, dan ini sering terjadi coy. Bukan 1, 2, 3 kali, sering. Bukan orang lain yang duluan nyeget kita, bukan orang lain juga yang duluan blokade kita, yang attack kita duluan sebelum kita tempur. Enggak. Tapi kadang-kadang bisa jadi keluarga kita sendiri, orang dekat kita sendiri. Bahkan itu mungkin bisa jadi orang tua kita sendiri loh, ya. Makanya sekali lagi saya bilang, sekalipun itu keluarga, sekalipun itu keluarga besar, sekalipun itu saudara kandung, isi hati dan pikiran itu banyak teman-teman. Baik kok. Ada yang senang kalau kita berkembang, melangkah maju ke depan. Ada yang senang kita berhasil, sukses, berjaya, ya kan? Jadi orang kaya, jadi orang punya harta, jadi orang punya
punya pekerjaan, punya pendapatan, punya penghasilan, orang yang punya ilmu, orang yang punya wawasan, pengetahuan gitu kan, dan seterusnya. Ada juga yang nggak senang. Jadi kadang tapi ada tapinya. Tapi ya ada gini teman-teman ya. Ketika kita hendak bertempur, melangkah meraih masa depan, melangkah maju ke depan, kadang-kadang mohon maaf, bukan orang lain duluan yang nyegat. Keluarga sendiri, orang terdekat malah yang duluan dekat. Nyegat maksudnya. Bisa jadi. Karena ada yang senang dan ada yang nggak senang. Paling simpel aja deh saya kasih. Misalkan nih, ada saudara nih, dia duluan nikah. Padahal ada yang lebih tua dari dia. Yang lebih tua dari dia belum nikah. Atau nikahnya beberapa waktu setelahnya. Lah, pasti kan ada dong upaya untuk ngeblokade dah, inilah itu. Bisa jadi dari orang tua sendiri dengan bahasa-bahasa dan ya kita tahu sendiri lah, nggak usah kita omongin lah kalau kayak gitu ya. Bahasanya seperti itu. Ada bahasa-bahasanya yang inilah, yang itulah, yang ono lah, yang oni lah, yang inulah gitu. Gak usah kita detailkan bahasanya, pokoknya ada lah seperti itu ya. Jadi makanya teman-teman semuanya, kita kalau mau hidup tenang gitu ya, mau hidup nggak pakai beban ya, maksud mau hidup nggak ada beban satupun ya, mau hidup yang benar-benar kita tuh nyaman gitu loh. Kuncinya satu, jangan terlalu percaya sama orang. Jangan menggantungkan diri kita kepada orang, titik. Coba emangnya, mohon maaf nih, saya aja omongan saya nggak bisa 100% dipegang. Saya sama saya. Jangankan saya dah, orang tua mana ada yang 100% bisa kepegang omongannya. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Semua orang di dunia ini se-trustednya, se-terpercayanya orang, se-committednya, terkomit-committednya orang, komitmennya orang gitu ya. Tetap aja nggak akan bisa kepegang omongannya 100%. Kalaupun kepegang ya paling maksimal ya 90 atau 80%. Mau tahu kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Pahami dulu kita ini siapa. Kita ini makhluk yang nggak sempurna teman-teman ya. Dan quotation ini, nasihat ini berlaku. Nobody atau no one can serve more than one master. Nobody can serve more than one master. No one can serve two masters. Itu yang harus kita ketahui. Jadi komitmennya kita, terpercayanya kita di mata orang, tetap aja nggak bakalan kepegang omongannya 100%. Nah makanya kenapa orang-orang banyak yang
Tunggu ya teman-teman ya, saya balas WA dulu. Oke, kita teruskan ya. Jadi mohon maaf, makanya kenapa banyak orang kecewa dengan ini, dengan ini. Ya karena salah kita sendiri. Kenapa kita terlalu percaya sama orang? Yang nyuruh kita terlalu percaya sama orang itu siapa? Ya, nggak ada kawan-kawan. Ya, Allah saja melarang kita terlalu mempercayai orang. Kita disuruhnya apa? Percaya sama Allah. Man amana billah. Barang siapa yang percaya dan yakin kepada Allah, kan man amana billah, bukan man amana bin nas, ya kan? Ya, makanya kenapa orang pada kecewa, pada merasa sakit hati apa segala macam. Mau tahu nggak obat anti sakit hati itu apa? Obat penyembuh sakit hati itu cuma satu. Jangan percaya sama orang. Jangan terlalu percaya sama orang. Percaya itu sama Allah. Ya, gantungkan percaya sepenuh hati itu sama Allah. Kan nggak ada rukun iman kepada makhluk, iman kepada orang, nggak ada. Kepada orang apa? Bukan percaya, menghormati. Bukan mempercayai, menghormati. Ya, menghormati dan berbuat baik. Makanya kan disebut fastabiqul khairat, ya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, bukan yakin sama orang tua. Hormat pada orang tua. Ada kan yang namanya takzim. Takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak ada meyakini, percaya, nggak boleh. Kita kalau percaya, yakin itu hanya kepada Allah. Titik. Kan disebut man amana billah, iman pada barang siapa yang beriman, percaya kepada Allah, ya kan? Gitu. Kan banyak tuh man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengimani atau mempercayai Allah, mempercayai Allah dan keberadaan hari akhir, gitu kan? Tuh contohnya. Pokoknya nih, resep obat anti dan penyembuh sakit hati, ya. Yang pertama, jangan terlalu percaya sama orang. Titik. Jangan menggantungkan kepercayaan sama orang. Kalau mau percaya, kalau mau yakin, kalau kita orang Islam, kan kita punya rukun iman yang 6. Udah, percaya sama itu aja. Tapi paling dasar adalah, paling fundamental, ada paling utama, paling puncak adalah iman kepada Allah. Percaya, iman kepada Allah. Yakin sama Allah aja. Karena Allah ini kan maha semuanya toh. Itu. Iya. Kita percayanya sama Allah aja. Yakinnya sama Allah aja, ya. Yakin, percaya Allah itu akan kasih yang the best, terbaik buat kita. Titik. Dan Allah itu
nggak akan pernah ngecewain kita, nggak akan pernah, ya. Allah itu nggak akan pernah sekalipun nggak akan pernah satupun berani melukai hati hambanya. Nggak akan pernah. Kalaupun itu ada, ya itu kan teguran dari Allah buat kita, nasihat dari Allah buat kita, ya. Nasihat dari Allah buat kita, teguran dari Allah buat kita. Maksud dan tujuannya baik, adalah untuk agar kita jangan jauh-jauh dari Allah. Itu maksudnya. Bentar teman-teman, saya nyebrang dulu, soalnya jalur nyebrangnya dikuasain warga setempat. Bentar ya. Oke, welcome back kawan-kawan, ya. Jadi pada intinya, kalau mau percaya, yakin sepenuhnya, ya udah sama Allah aja. Kalau sama orang gak akan bisa kepegang. Ujungnya apa? Kecewa ntar. Kita kecewa sama orang, kita sedih, sakit hati sama orang, nyalahinnya keadaan, nyalahinnya Allah. Ya, Allah juga punya perasaan, teman-teman. Allah juga punya perasaan. Allah juga punya pikiran. Allah juga bisa. Allah juga punya ekspresi. Allah dalam hatinya juga pasti akan mengatakan, lah, ini pakai bahasa yang sederhana aja ya, lah salah situ sendiri. Kenapa situ terlalu percaya sama makhluk gua? Bukannya percaya sama gua, percaya sama makhluk gua, ya salah sendiri. Ngapa jadi nyalain gua? Kata Allah gitu kan. Ya iya. Jadi jangan semua hal itu kita salahkan sama Allah gitu, ya. Tau-taunya pasti yang saya alami 5 tahun lalu itu, tau-taunya karena kita terlalu sering nyalain Allah, lama-lama apa? Murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama Allah. Jangan, rugi kawan, rugi. Saya kasih tahu aja, rugi. Keluar dari Islam itu rugi, bukan untung, rugi. Situ mau jadi ateis. Pertanyaan saya satu, ya. Ketika ditanya, ketika nanti ditanya, Tuhan situ siapa? Nanti saya terusin setelah saya mulai kecil dulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi pasti nanti akan ditanya, lah, situ punya Tuhan namanya siapa? Begitu kita jawab, gua kagak punya Tuhan. Kenapa lu kagak punya Tuhan? Kagak percaya Tuhan, gua udah jelentung, masuk neraka lu. Bahaya. Bahaya. Nanti banyak ditanya, situ punya Tuhan namanya siapa? Tuhan saya orang, Pak. Hah? Tuhan kok orang? Tuhan kok anak manusia? Ya kan ini Pak. Ya kan ini dia ini Tuhan, kan engkau katanya menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia katanya, mengambil rupa laki-laki, rambutnya gondrong, kulitnya putih lagi, udah jeblos lu neraka. Itu. Tapi kalau udah itu aja, ya kan? Makanya jangan semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau ada hal yang gak menyenangkan itu terjadi, ujungnya gimana? Nyalahin Allah, nyalahin Tuhan. Jangan, ya kan? Jangan coy. Tuhan Allah itu juga punya perasaan, punya pikiran, punya ekspresi yang tadi udah saya kasih tahu, ya. Lah situ kenapa? Lah salah situ sendiri. Kenapa situ percaya sama makhluk saya? Bukannya percaya sama saya, kata Allah gitu kan. Malah situ percaya sama makhluk ciptaan saya. Itu. Inilah orang
mau maghrib malah nyetel campur sari. Apa nggak otaknya sengklek ya? Orang zaman dulu orang kalau mau maghrib tuh mestinya nggak ada setel-setel campur sari, dangdutan, rock and roll, apalah itu. Orang tuh kalau maghrib tuh nyetelnya, kalau mau tuh nyetel Murotal Quran, nyetelnya Murotal Quran, nyetelnya selawatan, atau enggak ya udahan siap-siap pergi sholat maghrib gitu loh. Pergi sholat maghrib, ramein masjid, ramein musola, jangan males. Ya kebanyakan orang kita nih bikin masjid gede-gede, bikin masjid sebar luas di mana-mana, musola diadain di mana-mana, ujung-ujungnya apa? Kopong, kosong, ya kan? Kosong. Kenapa kosong? Orang pada malas sholat di masjid, orang pada malas sholat di musola. Kenapa malas? Ya, kenapa malas? Kelamaan. Lamanya kenapa? Pak, suratnya panjang-panjang, misalkan bacaannya. Bacaan surahnya panjang-panjang, saya senengnya pendek-pendek aja lah. Salah itu. Ya. Itu namanya situ milih-milih. Nggak boleh. Nggak boleh kalau sholat kita milih-milih. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita mau dapat pahala sholat berjamaah 27 derajat kah? Tidak, itu aja paling penting. Kembali lagi ke yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bersandar, kalau kita mau percaya, mau yakin, sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah itu juga punya pikiran coy, Allah juga punya perasaan coy, Allah juga punya ekspresi. Gak boleh kita menganggap Allah itu gak punya ya itu semua, gak boleh. Allah juga punya yang kayak gitu. Nah, begitu kita di yaumul mahsyar, di yaumul ba'as nanti, di yaumul kiamah nanti, udah dilihatin semua. Jadi makanya cara menanggapi orang-orang argumentasi orang-orang yang gak bertuhan, orang-orang ateis itu adalah ya kita pura-pura aja bikin senang mereka. Nggak apa-apa, mereka memang lebih senang dibikin senang pada kehidupan dunia. Nggak apa-apa, kita bikin senang aja. Karena itu keyakinan mereka, karena itu iman mereka, karena itu kepercayaan mereka. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Kita jangan debat-debat keimanan, debat-debat kepercayaan, debat-debat ajaran mereka. Nggak usah gitu loh. Biarin aja. Kita bikin senang aja. Kita dengan akidah kita dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu ahad dan Allahu somad dan seterusnya. Mereka dengan yang mereka. Udah itu aja. Itu kalau mau rukun. Tuh ya. Jadi maaf ya kalau saya tetap akan mendesak supaya debat-debat agama, debat-debat iman, debat-debat udah diberhentiin aja lah. Nggak baik itu yang kayak gitu. Makanya kan baik penistaan agama itu kan karena debat-debat kayak gitu. Karena kita memaksakan iman dan kepercayaan kita kepada orang lain. Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Sangat-sangat nggak boleh kita seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita dengan iman kita dengan kepercayaan kita dengan iman kita dengan kepercayaan kita. Kita dengan iman kita dengan akidah kita dengan kepercayaan kita. That's it. Simple. Mereka dengan mereka. Yang paling penting udah. Kalau mau yakin, percaya sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Nggak usah ke yang lain. Jangan juga kepada manusia. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum.